Saya screen dulu ya Kak ya. Oke, kakak-kakak semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, malam ini kita berjumpa lagi di tatap maya ke-13 kita kakak-kakak semuanya. Pengganggu aktivitas malam kakak-kakak pada malam hari ini karena materi ini uh, bentuk aksi nyata kakak-kakak semuanya dalam mempraktikkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK ya yang selama ini kita lakukan baik itu dari materi 21.1 sampai 2.6 yang sekarang kita sudah lakukan ya kakak-kakak. Jadi seperti biasa durasi kita 2 JP, jadi 2 JP nanti kita saling sharing ya kakak-kakak, di mana sejauh mana pengetahuan kakak-kakak di materi materi 2.1 sampai 2.6. Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Untuk doa Pak Hermawan lah, Pak Ketua kita memimpin doa pada malam hari ini. Oke Pak Hermawan. Kak Herman. Kakak semuanya. Kakak semuanya untuk memulai kita pada kali ini kita berdoa untuk kita masing-masing. Ya. Oke, makasih atas doanya yang kakak berikan. Semoga saja apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, apa yang kita dapatkan malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Jadi alamin. hari ini kita tidak berdiskusi kelompok, membuat board ataupun ataupun kita membuka modul, karena modul yang kita selama ini kita pelajari sudah selesai dari modul 1.1 sampai modul 2.6. Apalagi selama tatap muka dari modul 2.1 sampai 2.6 semua sudah selesai. Terakhir semalam kita penilaian asesmen otentik ya, seperti itu. Oke. Pada sesi malam hari ini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar ya, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan dalam proses kebajikan. Oke. Doa sudah kita lakukan. Kita buat kesepakatan ya kakak-kakak seperti biasa, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Kita lanjutkan. Ya, dalam sesi ini ya, tujuan dari sesi kita kali ini ya, kakak-kakak semua, yang pertama refleksikan koneksi antar materi ya. Jadi nomor 1 ini kita merefleksikan antar materi 2.1 sampai 2.6 kita koneksikan antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Yang kedua ini ya kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan membuat sebuah aksi nyata dalam bentuk modul ajar. Modul ajarnya itu sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, baik itu tentang backward design, pembelajaran efektif atau kebugaran dan sebagainya.
kita implementasikan menggunakan modul ajar yang betul, yang benar, ya seperti itu. Oke, agenda kita sesi kali ini ya merefleksikan koneksi antar materi 30 menit ya. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit. Kemudian yang terakhirnya, dialog, diskusi, dan tanya jawab, kemudian penutup. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama, kakak-kakak semuanya. Jadi, untuk pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, pertama, pertanyaan pertama ya kakak-kakak. Kita buat sistem lempar-lempar aja. Maksudnya seperti ini. Nanti kakak-kakak menjawab ini pertanyaan yang diberikan di PPT ini. Misalkan yang pertama, sejauh apa pemahaman yang kakak yang terkait pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini yang 2.1 Kak ya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi nanti kakak-kakak menjawab pertanyaan ini sesuai dengan paradigma. Paradigma ini keyakinan ya, keyakinan yang utuh, kemudian yang utuh dan kepercayaan mendasari kakak-kakak dalam melakukan segala tindakan seperti itu. Itu termasuk dalam paradigma. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan pertama ini saya lemparkan ke siapa dulu ya kira-kira? Siapa yang menjawab dulu, Kak? Atau di kolom chat atau langsung saya lempar? Pertanyaan pertama, sejauh mana ya pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini menggali pengetahuan saja nih Kak. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Epi? Atau kita tulis di kolom, ayo Kak Epi? Ya Kak, baik Kak. Coba yang Sesuai dengan pertanyaan Kakak tadi, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya Kak ya? Ini pengalaman pribadi Kak, setelah saya mempelajari dari pelatihan PPG dan PKG, saya dapat membuat pertama perangkat pembelajaran. Selama ini membuat perangkat pembelajaran hanya tanya sama teman di MGMP gitu kan Kak, tanya sama teman sejawat. Tapi setelah saya belajar sini, saya sudah bisa dibilang sudah 85% bisa membuat modul ajar sendiri dengan membuat langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan prinsip yang setelah kita pelajaran kemarin tentang apa Kak, basic word design. Dia build desain kemarin gitu kan Kak, bisa mengetahui bagaimana kita membuat mode pembelajaran itu agar siswa kita aktif, kita sesuaikan dengan anak didik kita yang berada di sekolah gitu Kak. Mungkin seperti itu Kak yang bisa saya jabarkan tentang pertanyaan ini Kak. Terima kasih Kak. Mungkin Kakak bisa melemparkan ke teman yang lain? Mungkin Pak Herman. Kak Herman gimana? Kak Herman? Apalagi bisa bilang Kak Herman ini sudah dimasuk kategori yang senior ya Kak Herman. Oke, Kak Herman bisa kita sharing saja Kak. Sejauh mana pengalaman Kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian bagaimana ya, apakah pengalaman kakak-kakak ini terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
seperti itu. Dari pelajaran sebelumnya, Kak, kita ada pelatihan-pelatihan ini sangat mendukung sekali. Karena setiap waktu itu perkembangan itu banyak sekali, Kak. Iya. Jadi kita harus menggali terus dan mencari dengan pengalaman. Kalau hanya pengalaman saja kita apakan tanpa ada argumen yang pasti, kita juga belum bisa menguasai materi kita. Jadi dengan sejauh ini, dengan adanya keterampilan mengajar dari yang kita pelajari sama di PKG ini sangat membantu gitu, Kak. Ya, sangat membantu ya, Kak, ya. Iya, Kak. Oke. Mungkin Kakak bisa lemparkan lagi ke teman yang lain. Coba Siapa kira-kira? mana Kak Oci nih? Oci Rabain sudah masuk? Dulu masuk Kak Oci. Ini masuk ya. Oke. Rizky mana Rizky bisa juga tuh. Ya, Muhammad Rizky. Kak Riki atau Rizky? Ini Riki satu dan Rizky satu. Ini tentang keterampilan mengajar efektif dulu ya, Kak. Nanti kita lanjutkan tentang strategi mengajar. Oke, kita habiskan dulu untuk pembelajaran yang efektif. Jadi kita siapa yang Kakak lempar? Yuk, Kak Ahmad mana nih? Kak Ahmad nih. Kamu Sobirin? Ya, Kak. Ini pertanyaan yang dilempar oleh Kak Suherman, ya. Menurut saya, Kak, keterampilan mengajar, Kak, PJOK yang efektif, Kak. Ya. Itu mencakup kemampuan untuk merancang aktivitas fisik yang menarik, Kak. Kayak memfasilitasi pembelajaran yang inklusif, sama yang kayak di modul tentang inklusif itu, Kak. Serta menggunakan metode evaluasi yang beragam. Nah, selain itu, untuk memahami perkembangan fisik siswa dan sosial siswa juga, Kak. Serta menerapkan prinsip pedagogik yang mendukung pembelajaran yang aktif. Itu menurut saya sih, Kak. Oke. Oke, sekali lagi satu orang lagi Kakak. Nanti kita sesi kedua yang kita mungkin teman-teman yang lain. Kak Ahmad Ada Kak Sobirin. Oci tuh, Kak. Oke, Kak Oci. Kak Ahmad Sobirin siapa mau dilemparkan? So, siapa ya, Kak? Terserah Kakak mau pilih mana. Kak Hafiz lah, Kak. Kak Hafiz mana Kak Hafiz? Kak Al-Hafiz? Kayak bola melempar mak ya. Gak apa-apa Kak, kita sambil menggali pengetahuan saja. Jadi kita diskusi saja. Mana yang menurut Kakak mampunya segitu ya nggak masalah. Oke Kak Hafiz, langsung saja. Oke Kak Tri, sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK ini? Dari itu adanya manajemen kelas yang baik, Kak Tri. Seperti keterampilan kelas, lapangan, untuk menjaga dan mencegah dan memastikan keterlibatan siswa. Pemahaman Kakak, keyakinan Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada tadi, keyakinan Kakak itu. Paradigma itu kan keyakinan. Halo, Kakak, Hafiz? Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Kak Hafiz? Halo. Ya, Kak Tri. Nah, halo. Ada lagi? Oke. Itu aja, Kak Tri. Tak dengar putus. Oke saja ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya pembelajaran yang pemahaman Kakak terhadap pelajaran efektif ini sudah bisa mencakup dalam pemahaman Kakak tentang bagaimana seperti Kak tadi membuat sebelumnya perangkat pembelajaran yang
dari cuman mengetahui dari MGMP atau dari teman, sekarang sudah bisa Kakak membuat sendiri pembuatan modul ajar. Nah, seperti itu ya, Kak, ya. Kemudian yang keterampilan PCLK yang efektif, kemudian gitu. Kemudian kalau seperti Kak Sherman tadi, bahwasanya bukan saja pemahaman itu menurut pengalaman-pengalaman saja, tetapi menurut Kak Herman pengalaman apa pelatihan-pelatihan seperti PKG ini membantu dalam proses keterampilan mengajar yang efektif ya. Kemudian kalau Kak Ahmad Sobirin lebih ke inklusivitas, pengetahuan tentang inklusivitas, membagikan merancang aktivitas dalam bentuk inklusivitas seperti itu. Nah, sedangkan Kak Hafiz tadi mengajar yang baik di lapangan lebih keterlibatan peserta didik ya, seperti itu, lebih banyak dalam proses pembelajaran. Oke. Plus buat kakak semuanya. Kita lanjutkan yang kedua, yang ini yang kemarin materi kita di tatap muka. Ya, sejauh mana pemahaman yang terkait strategi belajar? Ya, apakah pemahaman kakak-kakak semuanya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar? Yang 9 strategi mengajar kemarin ya, Kak, ya? Sistem komando, sistem apa namanya tuh? Latihan, seperti itu. Mungkin kakak-kakak ada yang langsung bisa menjelaskan? Kak Oci lagi lah. Ayo Kak Oci. Masih berpikir. Jaringan kurang bagus Kak, terputus-putus nih Kak. Koci juga gitu nih. Oh, kalau gitu ditulis di kolom chat aja, Kak. Kolom chat aja. Kasih waktu sekitar 5 menit nanti menulis di kolom chat aja. Ya, saya kasih waktu ya, Kak ya.
Oke, kakak-kakak bisa ditulis di kolom chat kakak-kakak. Oke, kakak-kakak bisa ditulis kolom chat. So, Bapak, pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apakah pemahaman saya mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada tenaga didik? Ya, kata Kak Riki, menurut saya strategi mengajar itu adalah langkah-langkah atau metode yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kak Hafiz cukup memahami karena terkait adanya strategi mengajar yang kita bisa mengetahui tujuan belajar yang jelas dan kita memiliki teknik dan yang beragam untuk mengajar kepada peserta didik. Oke, langsung saja Kak Riki bisa memberi penjelasan sedikit tentang pemahaman kakak terhadap strategi mengajar dalam mendukung paradigma kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik. Kak Riki, bisa dijelaskan sedikit?
Ya Kak, menurut saya ya metode pembelajaran strategi mengajar tersebut bisa meningkatkan, kalau strategi pembelajaran yang positif bisa meningkatkan aktivitas pembelajaran, bisa juga meningkatkan keterampilan anak. Terus dengan strategi mengajar juga bisa membuat lingkungan belajar menjadi efektif gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Riki. Mungkin kakak-kakak lain ingin menanggapi Kak Yoga di sini. Strategi mengajar adalah metode yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar. Sama ya dengan Kak apa tadi Kak Riki, Kak Suherman. Penggunaan berbagai metode dan strategi mengajar tujuan pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oke, Kak Evi? Baik Kak, saya langsung aja Kak, nggak apa-apa Kak ya? Gak apa-apa, langsung aja. Oke, berarti sesuai dengan pertanyaan Kakak tadi ya Kak, sejauh apa pemahaman Iya. tadi? Kalau saya kan setelah kita mempelajari modul kemarin Kak, teringat dengan saya praktik yang kita gunakan itu Kak. Ada 9 itu kan, jadi saya bisa juga menggunakan aspek-aspeknya tuh Kak, ada 9 aspek gitu Kak, ada yang tujuan pembelajaran, terus keterlibatan aktif peserta didik, terus pengajaran diferensi, adanya pemprogresan dan penetapan atau demonstrasi, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian evaluasi dan keselamatan. Mungkin seperti itu Kak tambahannya Kak. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih sama-sama ya. Oke, baik. Berarti pemahaman Kakak terhadap strategi mengajar ini lebih ke pembelajaran yang efektif juga ya Kak ya. Apa namanya, 9 aspek yang selama ini kita pelajari seperti itu ya Kakak. Mungkin kakak-kakak lain? Kak Hafiz? Iya Kak. Gimana menurut Kakak? Menurut saya terkait pemahaman strategi mengajar ini, siswa dapat belajar dan memudahkan guru untuk menyampaikan pelajaran dan memahami materi yang diajarkan. Oh gitu ya. Pengajaran dan materi yang digunakan. Oke. Terima kasih Kak. Kemudian Kak Yuli di sini metode yang digunakan adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Kemudian Kak Ahmad Sofirin, strategi mengajar adalah metode yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik. Dalam metode strategi mengajar ya, ada beberapa yang perlu dilakukan dalam strategi mengajar, yaitu gaya-gaya mengajar yang kita buat. Yang pertama gaya berpusat pada guru, sistem komando style ya. Kemudian gaya latihan, kemudian gaya timbal balik, kemudian gaya pemeriksaan diri, kemudian gaya pernyataan, gaya penemuan terbimbing, ya gaya penemuan konvergen, gaya penemuan divergen, program individu yang dirancang oleh pembelajaran, dan program inklusif pembelajaran, dan gaya belajar mandiri. Itu bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran ya kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan. Ya, terhadap model pendidikan gerak. Nah, di sini sejauh mana pemahaman yang terkait model pendidikan gerak. Kemarin di model pendidikan gerak itu ada namanya model pendidikan gerak. Ada yang apa namanya itu? Ruang ya. Ada pendidikan ruang, kemudian konsep ruang, konsep
konsep ruang, kemudian konsep ketergantungan, yang terakhir kayak itu ya Kak ya. Bagaimana menurut Kakak pemahaman Gaya terkait model pendidikan gerak? Apa pemahaman yang terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kakak-kakak langsung tulis di kolom chat. Oke, Kak Epi langsung saja Kak, menghemat waktu. Sejauh mana pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak-kakak semuanya terhadap pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, siapa mau duluan? Kak Epi duluan atau Kak Riki? Kak Riki aja dulu, Kak. Kak Riki? Ya Kak. Baik Kak, menurut saya itu sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, seperti yang sudah Kakak sampaikan tadi, itu konsep gerak itu merujuk tadi ke ada konsep ruang, ke tubuh, usaha, terus ke terhubungan. Terhubungan, Terus betul. menurut saya tujuan dari pendidikan gerak itu yang pastinya untuk supaya keterampilan bisa mengembangkan keterampilan gerak anak secara alami gitu Kak. Mungkin itu Kak. Secara alamiah. Oke, terima kasih Kak. Oke, bisa ditambahkan Kak Yuli? Mana nih Bu Bati nih? Kak Yuli? Halo Kak Yuli? Kak Muhammad Rizky? Di luar semua kayak tadi. Jadi salah satunya ya Kak Epi, ayo Kak Epi.
baru dia paham Baik, nih, Kak. udah dijelaskan Kak Riki. Iya, betul, baru terbuka Apa sih konsep terbuka gerak itu? ide. Iya, Baru betul, Kak. terbuka nih. Tadi kan sesuai dengan konsep gerak tadi itu kan, Kak. Konsep itu kan, Iya. konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, Iya. dan konsep keterhubungan tadi kan, Kak. Jadi Iya. 4 konsep gerak ini kan dilakukan sebagai bentuk awal dari, pendidikan PJOK gitu, Kak. Gerak. Iya. Heeh, ya pendidikan. Jadi, tujuannya pada pelajaran kita itu kan sebagai, merujuk kepada apa, Kak, pembelajaran yang paling dasar gitu. Iya. Paling dasar yang dilakukan seperti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu, seperti kita Iya. berjalan, lari, lompat, menolak, apalagi itu ya, menangkap, membungkuk atau membengkok, seperti itu, Kak. Iya. Jadi konsep gerak ini memang konsep dasar yang paling, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya seperti itu, Kak. Oke. Makasih, Baik. Kak. Makasih. Sama-sama Kak atas penjelasannya. Jadi penjelasan Kak Riki tadi seperti itu ya. Keterampilan gerak itu secara alami. Berarti bisa saja keterampilan gerak itu mulai dari dasar yang dijelaskan oleh Kak Evi dari akarnya dulu. Jadi semuanya bermulai dari akar, berarti konsep gerak itu semuanya bermulai dari akar. Barulah tumbuh ke atas menjadi pohon yang kuat karena awalnya dulu ada di konsep gerak di dasarnya seperti itu ya Kakak. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, pendidikan kebugaran. Ya, di sini pertanyaan yang sama. Sejauh mana? Ya, apa nih? Kak Suherman? Oh ya, yang menuliskan bahwasanya ketika dapat mengikuti langkah-langkah pengembangan keterampilan fisik dan motorik. Oke. Jadi menurut Kakak keyakinan Kakak terhadap berpusat kepada peserta didik seperti apa Kak? Kak Suherman? Dengan metode-metode yang kita berikan itu, kita meyakinkan kepada siswa kita bahwa dia bisa memahami, ya, lebih fokus lagi. Kita menguji dengan jarak dia, fisik dia sesuai dengan keadaan fisik dia gitu Kak. Oke, badan fisik dia ya Kakak ya. Jadi selama kita mengikuti pengujian keterampilan fisik dan motorik, kita tahu sejauh mana keterampilan gerak gitu. Oke, terima kasih Kakak sebelumnya. Plus selanjutnya kita model pendidikan kebugaran ya. Kalau kita ketahui pendidikan kebugaran kemarin yaitu salah satunya FITT ya Kakak. Jadi sama juga pertanyaannya sejauh mana pengetahuan kakak-kakak terhadap kebugaran itu sendiri ya. Ada yang bisa langsung menjelaskan ataupun berpikir dulu? Saya kasih waktu sekitar 2 menit ya Kak ya, untuk bisa tulis kolom chat atau langsung saja. Begitu. Mungkin sedikit singkat tentang kebugaran itu ada mana prinsip overload ya, ada namanya prinsip progression, ada juga yang latihan kebugaran tentang Kalau menurut saya Kak, ya. Model pendidikan jasmani merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan jasmani.
yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Kebugaran peserta didik ya Kak ya? Ya, Oke. meningkatkan kebugaran peserta didik itu intinya itu. Oke. Jadi tujuan pemahaman Kakak di sini bahwasanya dapat meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik ya Kakak-kakak. Ya. Salah pemahaman Kakak. Mungkin Kakak yang lain salah satu kebugaran ya Kak Ari Rahmat. Ya Kak, baik. Sebelumnya mohon maaf Kak, Ya. lagi di luar juga nih Kak. Ya. Menurut saya Kak, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa kebugaran itu kan satu kemampuan fisik yang ketika melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak gampang lelah Kak. Jadi ketika siswa kita beri pemahaman seperti itu, artinya olahraga itu tidak hanya dalam berupa permainan saja. Jadi apapun aktivitas fisiknya, ketika itu dilatih terus-menerus, lama-kelamaan tubuh kita akan terbiasa dan tidak gampang lelah. Oke. Menurut Kak Arif tadi bahwasanya pembelajaran yang kebugaran ini lebih ke kita harus salah satu kemampuan fisik ya, tidak gampang lelah ya dalam proses kebugaran. Jadi kalau misalkan kebugaran itu ya, Kak Arif? Iya Kak. Lanjutkan? Nah, itu Kak Riki yang Kak Riki Kak. Oh Kak Riki ya, maaf Kak Riki. Lanjutkan. Ya Kak, sejauh mana pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran itu Kak, menurut saya itu model pendidikan kebugaran itu selama ini kita di pembelajaran itu kita hanya tentang mengajarkan bagaimana keterampilan gerak saja. Tetapi setelah mempelajari model pendidikan kebugaran ini, kita juga harus tahu bagaimana cara menjaga atau gaya hidup yang sehat, terus menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Juga bertujuan pendidikan gerak ini bertujuan juga untuk meningkatkan kebugaran atau gaya hidup kita sehari-hari Kak. Mungkin itu Kak. Kakak, terima kasih. Tadi sudah dijawab juga melatih kalau kata Kak Arif Rahmat tadi ketika kita melatih kebugaran secara terus-menerus sehingga peserta didik bisa kita tidak lelah ya seperti itu ya. Kemudian Kak Riki juga menjawab pokoknya cara hidup saya mempunyai prinsip-prinsip kebugaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik ya. Seperti ya Kak ya. Baik, ya, betul, Kak. jadi di pendidikan kebugaran itu memang kita harus melihat seperti kardio ya, kemudian yang kardio, setelah kardio apalagi Kak? Kelenturan Kak. Ya, kelenturan, flexibility. Ya, flexibility, komposisi tubuh, body atau competition, selanjutnya kebugaran otot. Kebugaran otot. Jadi ada dua pendidikan gerak yang sering kita dengar ya selama ini, ada kardio, ada flexibility gitu. Kemudian ada juga salah satu program dalam kita melaksanakan latihan kebugaran yaitu disebut juga dengan FITT ya kakak-kakak, yang kita sudah lakukan kegiatan melihat denyut nadi maksimum ya kakak, seperti itu. Mungkin Kak Yuli bisa menambahkan sedikit Kak Yuli tentang FITT.
Apa Kak? Tentang FITT, kan itu termasuk dalam pendidikan kebugaran. FITT? Iya, pelatihan kebugaran. Udah lupa dia hari ini. Kak Evi? Salah satu latihan kebugaran itu adalah model latihannya yang menggunakan FITT ya. Frekuensi, intensitas, time waktu, dan tipenya seperti itu. Kan di dalam kebugaran jasmani seperti itu. Ya Kak Evi ya. Ya, Kak. Arify dan kakak lainnya, Arif dan kakak-kakak lainnya. Saya lanjutkan. Untuk kebugaran kakak-kakak sudah memahami. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang menambahkan tentang yang terakhir tentang sport education model. Nah, di sini gimana terkait pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model kakak-kakak semuanya? Ada yang paham? Kurang paham? Ada yang sudah pemahaman kakak sejauh mana terkait sport education model? Apakah pemahaman kakak terdapat sport education model ini sudah mendukung paradigma atau keyakinan kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, di sini konsep dasar kebugaran tadi ya yang menurut Kak Joshua termasuk komponen fisik seperti daya tahan, nah di kardiovaskular tadi ya, kekuatan, fleksibilitas, dan kompetensi tubuh. Ya, model pembelajaran, model pendidikan kebugaran seperti model pendidikan berbasis pengalaman, belajar aktif. Kak Joshua, oke? Mana menurut kakak tentang SEM nih Kak? Pemahaman kakak? Kak Joshua? Ya Kak, siap Kak. Gimana sejauh mana pemahaman kakak tentang sport education model atau SEM? Nah, kalau menurut saya itu adalah tentang mengenai konsep dasarnya dulu Kak. Tentang pendidikan olahraga itu untuk bertujuan mengembangkan keterampilan fisiknya Kak. Ya, fisik ya? Iya. Ini termasuk yang SEM ya Pak ya? Iya Kak, siap Kak. SEM. Oke, tentang SEM. Oke. Oke, kakak-kakak lainnya? Kak Epi? Iya Kak. Langsung saja. Kalau menurut pendapat SEM adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Mengembangkan keterampilan peserta didik ya Kak ya, tentang SEM. Ya. Mengembangkan keterampilan peserta didik. Ini sepertinya SEM sudah diterapkan oleh grup. Tadi Kak Vivaldi bilang, Kak Vivaldi, SMP Kak Vivaldi, Kak Oci, Kak Rizky sudah menerapkan SEM. Ari Rahmat, oke? Tentang SEM Kak ya? Kalau menurut saya Kak, SEM ini lebih mengedepankan itu manajemen event Kak. Bagaimana kita paham bagaimana sebuah penyelenggara event khususnya di bidang olahraga Kak. Mulai dari membentuk struktur kepanitiaannya, merancang kegiatannya seperti apa sampai pelaksanaan kegiatannya Kak. Seperti itu. Oke, menurut Pak Ari Rahmat lebih manajemen event ya, dalam bentuk-bentuk eventnya seperti apa, kepanitiaannya, dan bentuk-bentuk pelatih wasit pertandingannya seperti apa ya, kira-kira seperti itu. Oke, Kak Evi? Kak Evi? Halo Kak Evi? Evi? Tertekan tuh Kak. Oke, Kak Yuli lah, Kak Yuli. Kalau menurut saya ya Kak ya nih kalau SEM itu
Halo Kak. Kompetisi, Ya. Pak. Kompetisi Kompetisi. atau perayaan dan penghargaan seperti pada olahraga sebenarnya, mungkin siswa berperan aktif nih sebagai pelatih juga, pemain juga, wasit juga, atau peran lainnya seperti itu. Ini secara ini sistematis nih Kak Sem nih. Iya. Berarti menurut Kak Yuli lebih ke sistematis ya, berperan aktif itu Iya, peserta siswa didik ya. berperan aktif ya Pak. Keterlibatan siswa itu sangat penting dalam SEM ini Pak, karena juga menumbuhkan rasa tanggung jawab juga di sana, memupuk kerjasama juga dengan timnya juga seperti itu. Oke. Kak Epi? Halo Kak Epi? Ya Kak, halo Kak. Halo. Iya Kak. Tambahan sedikit Kak dari SEM Iya. tadi, dari Kak Arif dan Kak Yuli tadi ya Kak ya. Memang Iya. betul SEM itu kan kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita, siswa kita untuk mempelajari tentang keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta kita juga mengajarkan kepada peserta didik kita bagaimana memahami tanggung jawab kita pakai sosial ya Kak ya. Melalui SEM ini kita juga bisa mengajarkan peserta didik kita ada jadi pemain, pelatih, jadi manajernya, wasitnya, dan penontonnya. Bahkan lebih luas juga kan kita juga menganalisis bagaimana jalannya suatu pertandingan. Kita buat ada seperti kemarin ada jurnalisnya gitu kan Kak. Iya. Jadi SEM ini kan juga memberikan makna yang lebih lengkap dalam pembelajaran PJOK, karena kan olahraga kan merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita sehari-hari seperti itu Kak. Baik itu SEM ini kan tidak hanya kita lakukan di sekolah ya kan Kak, juga di kehidupan masyarakat, di lingkungan kita bisa juga kita buat SEM ini. Mungkin itu tambahannya Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak ya. Jadi pengetahuan Kakak semuanya sudah bisa mencakup apa itu SEM itu sendiri ya. Jadi kata kuncinya sederhana saja, berpusat pada peserta didik. Jadi yang kakak-kakak jelaskan tadi sudah termasuk dalam pembelajaran kita termasuk di SEM. Di situ tadi Kak Arif Rahmat manajemen ya, lebih ke manajemen kompetensinya, yaitu kepanitiaannya seperti apa, kebentukan proses dalam kepanitiaan ini berjalan baik atau tidak itu. Kemudian Kak Yuli bilang keterlibatan peserta didik yang aktif dalam proses SEM tersebut. Kemudian kata Kak Yuli, kata Kak Evi, lebih semua bisa kita masukkan dalam proses SEM tersebut. Seperti itu ya Kakak. Jadi terima kasih juga Kak Arif kemarin sudah mengedit video ya, audio SEM. Jadi itu sebagai tolak ukur kita bahwasanya kakak-kakak semua ini sudah paham ya, paham dalam proses pembelajaran kita, baik itu dari 2.1 modul 2.1 sampai ke 2.6. Jadi memang SEM ini sangat pembelajaran sangat menyentuh di dalam proses kita di sekolah ya Kakak. Karena kita bisa terapkan di sekolah, bisa berbentuk event-event kecil-kecilan yang telah dibuat sekolah Kak Vivaldi Ghazali tadi, event futsal, event voli ya Kak ya. Jadi kita bisa terapkan hal-hal kecil dulu. Jadi di situ kita harus keterlibatan peserta didik itu kita harus manfaatkan. Jadi barulah nanti SEM itu berjalan dengan baik ya, seperti itu. Oke kakak-kakak, ingin ada yang jelaskan kira-kira Kak Riki dan lain-lain? Tidak ada? Kak Ahmad Sobirin? Mana nih Kak Ahmad nih?
Hilang ya. Oke, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Ya, sejak yang terakhir asesmen otentik. Nah, asesmen otentik masih segar nih waktu semalam kita bahas asesmen otentik. Oke, siapa yang langsung bisa menjelaskan? Sejauh mana pemahaman kakak-kakak semua terhadap asesmen otentik? Kak Epi langsung aja lah. Oke, Kak Epi. Halo, Kak Epi? Halo? Halo? Ya usah Kak, ke Epi nih. Jaringan kita nih Pak. Jaringan ya? Iya Kak. Oke. Tapi kalau menurut saya Kak, Ya, ya tujuan asesmen otentik untuk menilai sejauh mana siswa menguasai pengetahuan dan teknik olahraga yang telah diajarkan. Lebih ke teknik olahraga diajarkan ya Kak ya? Iya, Oke, kakak pengetahuan yang dan lain? teknik olahraga yang telah diajarkan untuk mengetahui. Lebih ke teknik olahraga yang diajarkan. Oke. Iya. Kak Arif Rahmat? Jaringan ya? Kalau menurut saya Kak, asesmen otentik ini bertujuan untuk mengukur keterampilan peserta didik Kak, dalam melakukan gerakan itu, ya untuk mengukur keterampilan peserta didik. Lebih ke proses keterampilan ke peserta didik ya Kak ya. Jadi Iya Kak. SEM itu apa? Asesmen otentik itu mengukur kemampuan peserta didik sejauh mana kemampuan peserta didik. Iya. Iya, betul. Kak Arif? Kak Evi ya, Kak Evi? Iya, tambah sedikit Kak. Menurut saya ya jaringan nilai lantibul Kak, inti nilai lantibul jaringan. Menurut saya asesmen otentik ini Kak tidak hanya menambahkan sedikit ya Kak dari Kak Arif tadi. Ya. Menurut saya asesmen otentik ini tidak hanya mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa saja Kak, tetapi juga sikap dari kemampuan siswa ini kita terapkan yang telah mereka pelajari dari menjadi suatu yang sebenarnya gitu kan Kak gitu. Jadi suatu yang misalnya yang diajar secara dasar yang masih kurang kita ajarkan lagi kepada peserta didik kita yang sebenarnya melakukan misal bola voli, teknik passing bawah ini seperti ini loh Nak gitu. Teknik sebenarnya mungkin seperti itu contohnya Kak. Iya. Terima kasih ya Kak ya. Jadi sama-sama Kak. Ibu Epi tadi secara dalam bentuk kemampuan peserta didik ya Kak ya. Jadi kita lebih ke permainan keseluruhan. Jadi peserta didik itu bisa tahu sejauh mana kemampuannya. Oke. Kak Riki mungkin ditambahkan? Baik Kak, mungkin menurut saya asesmen otentik itu adalah asesmen yang seperti dari disampaikan Kak Evi tadi, secara keseluruhan maksudnya itu penilaiannya itu kita lihat sewaktu anak bermain, memang saat bermain, misalkan dalam permainan bola voli, biasanya kita ada ngambil nilainya itu secara sendiri-sendiri, misalkan passing yang benar bagaimana, satu orang. Tetapi kalau menurut saya asesmen otentik itu saat dia bermain dua regu, sedang memang melakukan permainan bola voli. Jadi saat melakukan permainan bola voli itu bisa kita lihat penilaian sewaktu bermain itu Kak. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak ya jawabannya. Jadi jawaban kakak-kakak semuanya betul ya Kak ya. Bahwasannya dalam proses permainan otentik itu peserta didik itu langsung melakukan permainan dalam setiap regunya. Jadi penilaian di situ bisa kita lihat penilaian secara langsung. Berarti di situ kita bisa menilai
antar teman, dia menilai antar teman, dia bisa di rubrik itu kita bisa menilai, guru bisa menilai juga, kemudian penilaian tersebut bisa berbentuk refleksi yang dibuat berbentuk umpan balik. Jadi secara keseluruhan semua aktivitas permainan dalam penilaian estetik itu ada. Jadi tidak terpisah-pisah seperti Kak Riki tadi biasanya misalnya bola voli itu cuman passing bawah saja, kemudian passing atas saja. Kalau dalam penilaian otentik ini lebih ke permainan. Jadi dalam satu permainan ini semuanya bisa dinilai di situ. Seperti itu ya, kakak-kakak. Selanjutnya kita lanjutkan tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Oke, baik. Di sini ini langsung ke penjelasan tugas aksi nyata ya kakak-kakak. Yang sudah saya katakan tadi bahwasanya dalam 1 minggu ini kakak-kakak akan ditugaskan untuk tugas aksi nyata, yaitu membuat modul ajar. Modul ajar, kemudian modul ajar yang sesuai dengan yang kakak-kakak pelajari, yaitu tentang backward design di situ. Jadi pengantar tugasnya, start awalnya kakak-kakak setelah modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, yang kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, ya berarti modul ajar ya, pelaksanaan, hingga refleksi. Setelah pembelajaran melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Di sini pengantar tugasnya ya. Jadi keterampilan merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Ya. Keberpusatan pada peserta tersebut dapat dinilai dari 3 aspek. Ya. Kemudian yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi di sini kakak akan membuat modul ajar dengan menggunakan 3 aspek ini, kakak-kakak. Nah, yang pertama menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, kemudian kakak-kakak juga harus membuat penilaian yang berbentuk asesmen otentik. Ya. Jadi kakak-kakak tidak perlu membuat asesmen lain-lainnya. Jadi kakak khususkan aja membuatnya asesmen berupa asesmen otentik. Kemudian aspek yang akan diamati adalah ya modul ajar yang dibuat memuat rencana asesmen otentik. Ya, kemudian rekaman video, pelaksanaan pembelajaran, praktek mengajar di kelas masing-masing. Jadi di sini nanti saya screenshotkan, kayak kirim ke grup. Rekaman video berisi 1. Ya, ini backward design semua nih. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta pendidik. Oke, kita lanjutkan. Dalam menilai aksi nyata, saya fasilitator perlu memastikan
kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP, modul ajar, dan video yang diunggah. Jadi ini apa yang kakak buat nantinya sesuai videonya sesuai dengan perangkat atau modul ajar yang PPP atau modul ajar yang kakak buat. Jadi saya harapkan jangan RPP yang kakak buat itu asal-asalan seperti itu ya kak ya. Karena kan kakak sudah mengetahui langkah-langkah backward design itu seperti apa. Nah, di situ tujuan pembelajarannya sudah lengkap, sudah ada, kemudian asesmennya sudah ada, diferensiasinya sudah ada, kemudian langkah-langkah pembelajarannya sudah ada, kemudian apa namanya terakhir penutup ya, kemudian terakhir penghalusan atau keselamatan. Nah, seperti itu ada di backward design, kakak bisa buat di situ proses pembuatan modul ajar. Nah, di sini ada penjelasannya. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Match Ebner X Benz. Kemudian penugasan mandiri ya. 7 pembelajaran khusus ya. Peserta dapat memahami aksi nyata dan mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik, aspek penilaian di lini masa dan melakukan refleksi dengan baik yang benar. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kakak bisa mengembangkan PJOK satu pertemuan aja sebagai simulasi. Menggambarkan keseluruhan atau rancangan desain pengembangan PJOK yang PJOK efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya, kemudian kakak-kakak bisa menggambarkan perangkat modul ajar dengan melihat kembali ya modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Ini backward design. Pengetahuan keterampilan, kemudian sikap apa yang deskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik, kakak-kakak semuanya. Oke, kemudian yang ini mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi yang saya bilang tadi, kemudian memperhatikan eksklusi sosial PJOK, kemudian memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan, space thinking, berarti menyesuaikan dengan lingkungan kakak di sana di sekolah masing-masing. Kemudian merancang strategi pembelajaran yang PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Di sini metode salah satu model ya PJOK yang telah dipelajari yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak semuanya. Jadi kakak-kakak tinggal memilih model instruksional yang kakak buat. Bisa model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education dengan menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Kemudian perencanaan asesmen otentik. Ya, kakak nanti membuat asesmen otentik juga di situ dalam pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dengan materi yang dipilih. Kemudian kakak upload EPP tersebut, perangkat ajar modul ajarnya menggunakan rencana asesmen otentik dan rekaman video saat pelaksanaan PJOK praktik ngajar di kelas. Kemudian kakak masukkan di LMS sebelum due date pada LMS. Jadi jangan lewat due date-nya ya kakak-kakak. Ini banyak. Due date-nya kapan tuh kak? Due date-nya tanggal 4 November. Alamak, video UKIN belum lagi, ya Allah. Jadi gini aja kakak-kakak,
saya kalau yang masih membuat video UKIN itu bisa Kakak masukkan juga, misalnya macam serentakan di situ. Kakak Bisa kan di barengin, sini bisa jadikan video UKIN enggak tuh, Kak? bisa, gini aja Kak, kalau memang tidak bekerja 2 kali, video UKIN yang Kakak buat itu, yang pendahuluannya diedit, intinya 30 menit, kemudian yang penutupnya bisa diedit. Karena di sini video yang kita buat itu edit pendahuluan, intinya utuh 30 menit, sisanya edit penutupan. Tapi yang di intinya jangan diedit. Edit, Close. ya nggak boleh edit. Seperti itu. Nah, di sini Kakak juga membuat penilaiannya. Di sini ada Kakak. Di sini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PKJK yang berpusat pada siswa didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik pada pembelajaran PJOK. Di sini nanti saya screenshotkan, saya kirimkan ke grup ya Kak ya. Kalau saya jelaskan Kakak akan nggak akan paham. Jadi saya nanti screenshotkan. Ini ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar dan lain sebagainya. Kemudian ada refleksi. Refleksi Kakak buat juga tentang what, ya, bagaimana menggali informasi ya. Tahap kedua dengan so what, menjelaskan secara rasional. Kemudian refleksi terhadap pertanyaan no what ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan refleksi ya. Aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang dilaksanakan, dan isu-isu ketidakstabilan sosial yang sudah terjadi dalam ya. Dalam proses refleksi jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga keputusan, namun kakak-kakak juga menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa-apa yang harus terjadi. Dan yang ketiga, bersifat selektif. Kakak-kakak perlu menulis tentang segala sesuatu terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Ya, kemudian lihat ke masa depan tentang apa yang terjadi, pengajaran, ya, dan tuangkan ide-ide atau gagasan dalam perancangan modul ajar tertentu dan jelaskan dampak dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses dalam PKB. Ya, ini rubrik penilaian refleksi terhadap mengajar yang punya berpusat pada peserta didik. Ya, ini saya kirimkan di grup. Jadi ini masanya seperti ini. Yang pertama penyusunan LPP. Ya, setelah persiapan aksi nyata, buat modul aja dulu ya kakak-kakak. Kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Buat perangkat, buat videonya ya kakak-kakak. Kemudian upload video tersebut seperti video yang di 1.6 kemarin ya. Kakak sematkan di LMS. Untuk perangkat ajarnya dipesan. Kemudian yang videonya dikerjakan ya. Lanjutkan penulisan karya nyata atau refleksi setelah PP mengajar video pembelajaran. Ada nanti karya nyata atau refleksi yang kakak buat. Kemudian yang kelima, setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, refleksi aksi nyata tatap maya. Berarti nanti setelah kakak upload, nanti kita ada merefleksikan aksi nyata tersebut di akhir setelah tanggal 4 ya kakak. Oke. Yang terakhir kisah diskusi dan tanya jawab kakak-kakak. Apa yang kakak kurang paham, apa yang kakak kurang mengerti, kita diskusi tanya jawab. Oke, Kak Epi. Terima kasih Kak waktunya Kak. Masalah tentang tugas ini Kak. Kan saya kan sama Kak Ahmad itu satu sekolah Kak. Seandainya kami membuat satu tugas tentang SEM, apakah nanti tugasnya itu boleh, maksudnya kan
ada kan berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi Kolaborasi. itu boleh Kak, ya misalnya boleh nggak Kak nanti satu video misalnya video saya dengan Kak Ahmad itu sama gitu. Jadi sama tugasnya yang dikirim tapi melalui LMS masing-masing gitu. Nggak masalah tuh Kak? Tetapi kan ini kan mengajarnya Ah, beda-beda. iya, tapi kalau seandainya buat apa Kak yang tadi kalau seandainya buat Modul SEM ajar tadi ya? gimana Kak? Modul ajarnya beda tetap gitu, tapi pelaksanaannya membuat videonya tuh sama gitu Kak. Nggak masalah Kak? Oh, Heeh. kalau kalau menurut Mhm. saya kita kan Heeh. praktek mengajar. Kalau bisa beda-beda. Tapi modul ajarnya sama tidak masalah. Tetapi kalau di sini kita kan lebih ke Heeh. mengajar peserta Oh didik. gitu ya. Jadi kalau mengajar tentu harus menggunakan modul ajar Oh gitu ya Kak ya. belajar Oh, heeh. jadi memang Di harus situ kita ngajar ya Kak. iya, Jadi berarti kita iya tidak bisa mengajar. buat event kayak SEM gitu tadi ya Kak ya? Enggak, karena kan Oh kita gitu. buat modul Heeh. ajar. Heeh. Oh Di gitu. SEM tuh Oke. bisa juga, tetapi harus ada modul ajarnya Kak ya. Kalau di SEM itu tidak modul ajarnya kan kita Iya, tidak perlu. makanya itu Kak. Heeh. Jadi seperti itu menurut saya sih, gitu ya. Iya. Cuman Oke Kak. saya nanti konsultasi dulu lah ya kalau untuk SEM nih. Karena di sini saya lihat ya Kakak, ada modul ajarnya harus dibuat. Nih modul ajar. Harus modul ajar, kemudian ya ini persiapan aksi nyata, penyusunan aksi nyata RPP dan modul ajar. Jadi ini lebih ke kita mengajar, tapi harus membuat modul ajar. Modul ajarnya sesuai dengan backward design ya Kakak langkah-langkahnya. Ditambahkan nanti penilaian bentuk penilaian otentik di situ. Kemudian kakak-kakak jangan sampai lupa tanda tangan kepala sekolahnya ya, karena saya lihat di tugas kemarin tanda tangan capseknya banyak tidak dibuat ya, kakak. Iya, saya Iya lupa, Kak. saya lupa minta tentang hashtag saya. Saya Sama juga Kak, iya juga Kak. Rata-rata tanda Rata-rata tangannya kamu semuanya. jadi seperti tidak resmi. Oke kakak, sebentar ya saya ngecas laptop dulu. Kak Tri udah dikirim tuh Kak Tri. Apa itu? Bentar Kak. Yang tadi tuh. Oh, itu ya. Iya, biar kami tahu pula. Ya kan Kak Epi? Betul, Yuli. Ya, biar kami tahu introspeksi di kami Nanti. sejauh mana pemahaman kita, kan seperti itu. Oke, nanti kalau memang memungkinkan saya kirim. Oke, ada lagi yang kakak-kakak mau bertanyakan tentang proses pembelajaran ini? Kak Riki, ya. Oke, Kak Riki. Ya Kak, masalah waktunya itu Kak, waktu pembelajarannya itu yang 30 menit itu apakah sudah masuk pendahuluan, inti, dan penutup? Atau hanya inti saja yang 30 menit? Kasih Kak. Oke. Kalau yang 30 menit itu cuma inti saja. Jadi kalau kakak bebas tuh, mau pendahuluannya 20 menit, 15 menit, bebas. Kemudian penutupan pun bebas. Jadi yang khusus intinya saja itu cuma 30 menit. Jadi kalau 30 menit tanpa edit, yang apa? Sisanya itu penutup mau 15 menit, mau 20 menit, mau 10 menit silahkan. Kemudian penutupan mau lebih dari 10 menit pun tidak masalah. Yang penting intinya di kegiatan inti, yang langkah-langkah kegiatan inti harus 30 menit. Jadi kakak-kakak. Oke, paham Kak Riki? Oke Kak, terima mau kasih tanya Kak. lagi Kak. Oke. Kak, mau tanya Kak. Seandainya Kak, kan ada video yang PPG kemarin yang sudah diedit 30 menit itu bisa dipakai nggak Kak? Video yang Kakak gimana, Kak? pertama kemarin? Nggak pertama Kak, yang ini yang video edit yang 30 menit yang PPG itu bisa digunakan tuh Kak. Oh, yang 30 menit. Oh, itu sudah campur semuanya. Itu sudah campur ke pendahuluan inti dan
dan penutup. Kalau bisa menurut saya gini aja Kak, hematnya. Video waktu Kakak PPJ itu bisa Kakak gunakan, tidak masalah tuh. Jadi dari 30 menit. Tapi yang intinya aja yang ambil. Kalau yang Oh, itu ya Kak ya. Yang tanpa edit tapi pendahuluan kita itu ambil yang edit. intinya aja. Ambil pendahuluan. Oh, gitu ya Kak. Iya, iya. Oke. Oke, Baik, Kak, terima kakak-kakak kasih, lain. Kak. Karena saya tahu kalau membuat video pembelajaran yang mengulang-ulang nih rasanya tidak apa ya. Apalagi yang sudah UKIN ya. Kadang Bapak Kadi dia membuat video pembelajaran tentu mempersiapkan peserta didiknya seperti itu. Tapi yang 30 kemarin jangan diterapkan. Itu saya lihat itu belum sempurna karena itu termasuk penilaian yang apa namanya? Yang 30 menit kemarin penilaian untuk sejauh mana kakak-kakak melihat kurva tingkatan kakak-kakak dalam pembelajaran. Oke, kakak kalian ada yang ditanyakan tentang ini? Sesi video pembelajaran? Ada yang ingin tanyakan? Materi apa yang ingin dibuat? Kalau kemarin sepertinya kami harus yang materi kebugaran jasmani yang dibuat. Waktu saya ikut atau PKG di pertama yang di Pekanbaru kemarin, yang kebugaran jasmani materinya. Kalau di sini tadi saya lihat apa ya materinya? Memang materinya KJ ya, Bapak? Kebugaran jasmani materinya itu. Ya, materinya kebugaran jasmani. Iya, udah masuk di situ materi kami yang kelas 1 pun kelas 3 pun kayak gitu, udah KJ kok. Ya. Untuk KJ. Kebugaran jasmani. Jadi nanti untuk materi kebugaran jasmani ya kakak dimasukkan di situ. Bisa juga nanti pokoknya materi yang 2.1 sampai 2.5 itulah ya. Bisa kakak terapkan di proses pembuatan aksi nyata ya. Jadi ini aksi nyata ini salah satunya mengukur kemampuan kakak-kakak sejauh mana pengetahuan kakak dari modul 1.1 sampai modul 2.6 ini sejauh mana kemampuan kakak-kakak dalam pembelajaran PKG yang selama kakak ini buat. Karena di pembelajaran PKG ini inilah proses terakhir yang kakak harus buat, yaitu aksi nyata. Kemudian selanjutnya setelah aksi nyata ini kakak buat, nanti kakak juga membuat komunitas kombel, membuat rancangan kombel. Di situ kakak-kakak akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah dana proses pembuatan kombel tentang bebas kakak buat tentang kebugaran jasmani atau tentang tentang budaya hidup sehat dan lain sebagainya. Dan ya menurut kakak sesuai dengan pembelajaran yang kakak buat seperti itu. Kemudian yang terakhir mau tanya Kak, ya, boleh Kak? Maaf Kak, kalau seandainya ya. kita nanti kalau kita gunakan P5 itu nggak masalah Kak? Nggak masalah, karena memang boleh ya Kak ya? Boleh, karena Baik, Kak. dalam kombel itu memang kita penerapannya berbasis P5 karena kita mempunyai tahapan ya Kak ya, dari awal kita mulai
mensosialisasikan seperti itu Kak ya. Habis itu penerapannya, habis itu hasil proyek yang dibuat ya Kak ya. yang dibuat. Boleh. Makin bagus seperti itu Kak, buat P5. Baik Kak. Jadi nanti Kak. kalau sama-sama Kak. Di Kombel nantinya kakak-kakak membuatnya itu di awal tahun Januari. Jadi programnya itu di Januari. Itu salah satu Kombel ya. Yang terakhir baru rencana tindak lanjut RTL. Nah, di RTL ini nanti kakak membuat bukti karya. Bukti karya ini kakak membuat apa hasil bukti karya yang kakak bisa buat. Nah, bisa buat di situ. Terserah mau kakak buat mau pengangkat pembelajaran yang sesuai bewak desain atau pokoknya sesuai salah satu materi yang kakak ketahui dari paradigma 1.1 sampai 2.6 ya seperti itu. Oke, kakak kira-kira sudah paham ini tentang aksi nyata? Happy? Insya Allah. Kakak-kakak semuanya dengan cara sudah Kak, nanti kalau ada diragukan ditanya lagi nanti. Boleh. Soalnya Jadi, Kak, jangan lupa dikirim Kak, biar tahu Kak. Ya, memang harus saya kirim juga karena nggak paham kakak. Iya Kak, betul Kak. Karena dulu kalau kami ya memang waktu kami pendidikan dulu sama swasta kami memang tak dikirim ya. Jadi kami ngambang mau dibuat. Makanya saya nih nanti akan saya kirimkan di grup. Ini loh jalannya proses pembuatan aksi nyatanya seperti itu ya Kak ya. Oke, kakak. Sudah malam nih, hampir jam 9. Saya lanjutkan. Tidak ada yang tanyakan Kak ya? Oke, pada sesi ini, hari ini kakak-kakak semuanya bisa merefleksikan koneksi antar materi, baik itu materi 2.1 sampai 2.6. Kemudian kakak memahami penugasan aksi nyata. Memang kalau saya lihat Kak, hari tanggal 6, 7, 8 itu kita Zoom padat itu. Sampai tanggal 6 itu 3 JP, tanggal 7 3 JP, yang tanggal 8-nya baru 1 JP. Itu fokus ke materi Kombel saja. Saya kurang paham kok bisa serapat itu ya jadwalnya. Makanya saya pahami dulu kok bisa terlalu padat untuk Kombel ini. Jadi untuk Kombel juga Kak, ini saya informasikan karena kami nanti di Fasda seluruh Riau ini akan ada kegiatan di Provinsi Riau. Jadi tanggal 8 itu kemungkinan tanggal 7 atau 8 di GJP itu kita malam Zoom-nya sekali Kak untuk untuk 3JP itu. Karena di pagi atau sorenya kami kegiatan full di Pekanbaru. Jadi kemungkinan kita buat Zoom-nya itu malam Sabtu entah malam Jumat, nanti ya saya informasikan di grup. Oke, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Kita di sini ada gambar merah putih, kemudian gambar Garuda. Di sini ada sebuah pantun nasional. Kak Mak Sobirin, pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke, kita lanjutkan. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli baju bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi.
Cie. Sesuai. Oke, pantun Melayu ya kakak. Memanjat pokok niau jangan sampai terjatuh. Setelah dipanjat ke atas, buahnya lebat. Usah ditanya kelas 007. Semuanya mantap dan hebat-hebat. Ya, tepuk tangan. Asik. Mana Jangan Kak lupa Oci nih? Mat, balas Mat, Kak Oci. Mat, balas Mat. Jangan lupa Mat, dibalas Mat. Mantap Kak, Selamat. mantap. Kita lanjutkan ya. Ini ada pantun satu lagi. Kak Oci ini baca pandai pantun nih, Om Kalis. Naik feri ke Bengkalis tak dapat merapat. Pupunya kapten melarikan diri. Walaupun besok PKK PJOK dah siap, PKK PJOK tetap selalu di hati. Ya. Yeah, mantap. Oke ya. Balas Mat, Pertemuan kasih kita. balasannya Mat. Oke. Balas Bu. Balas Mat, Mat, Sapirin. Balas Mat. Terakhir ya. Kata-kata hari ini ya, terus berjalan ke depan, namun sesekali tengok ke belakang untuk introspeksi diri. Ya, kata-kata hari ini. Kemudian sabar itu nggak ada batasnya, kata Pak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Seperti itu. Terima kasih kakak-kakak pertemuan kita pada malam hari ini ya. Semoga saja di pembuatan aksi nyata kakak nanti tidak ada kendala. Siapkan kamera kakak, jangan sampai terlalu panas dalam waktu pembuatan video. Karena ada pengalaman teman saya membuat video gara-gara terlalu panas, kena panas jadi error ya. Kemudian itu bebas kakak-kakak mau buat di ruangan dulu, diskusi, kemudian habis itu kakak keluar ke lapangan, itu menurut kakak-kakak bisa kakak terapkan, ataupun membuat video di dalam ruangan saja boleh. Mana tuh kakak mau materinya hanya budaya hidup sehat, silakan. Nah, atau di lapangan saja pun silakan. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Ketua bisa pimpin doa pada malam hari ini. Ya Kak, setelah kita doa nanti kita foto sama ya. Iya, betul. Oke, kakak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Mengakhiri wabarakatuh. tetamannya kita malam ini supaya lebih mantap terserap di otak kita masing-masing. Jadi kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kakak-kakak semuanya, kalau untuk tes akhir semuanya sepertinya lulus ya Kak ya. Tidak ada yang nilainya jelek di bawah. Di bawah 7 sepertinya tidak ada. Tapi yang paling tinggi itu 90 ada. Yang paling Siapa tuh, rendah Kak? itu 70. Tidak saya perlu sebutkan namanya. Yang jelas tidak ada yang tidak semuanya tuntas ya. Kasih bocoran sedikit Karena Kak. Ya Kak, spill dikit lah sudah itu. Kak. Mereka kami kan tahu kemampuan Iya. kami 70 semua, ya, bahkan 7. Kak Epi Yang jelas peningkatannya sudah ada dari awal yang tes awal rendah, tes akhirnya tinggi. Kadang ada yang Alhamdulillah. tes awalnya cuma 30-an kan tes Si akhirnya Jo, senyumnya. Kalau Oke, buka dapat kameranya sebagai Kak. refleksi bagi kami Kak. Kalau Kalau aku dapat tampilkan juga Ya. keluar si Jo. Udah ngantuk semua Kak. Bang Paldi, TC hari ini main. Kak Yoga, Kak Apis, buka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Kamu Mak Rizky? Selamat. Koki Riki. Koci. Kamera buka. Koci lalu. 1, 2, 3. Tunggu bentar. Baldi lalu ini. 1, 2, 3.
Tangguh, 2, 3. Kak Sueman main jarinya ya. Jangan Kak Sherman menjari Kak Sherman. 6. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak semuanya sudah siap pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih, Tunggu Kak. tanggal, ya, kita tunggu pertemuan selanjutnya. Terima kasih Kak Tri. Terima kasih, Ya, Kak Tri. sama-sama Kak Abi. Terima kasih Kak. Izin meninggalkan ruangan Kak Tri. Oke, sama Kak Kak Tri. Yo. Izin. Arya yo. Jaga semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.